Halo, saya Akbar, ini Ayam. Saya dari Widyatama. Saya dalam rangka memenuhi tugas Pak Butar-Butar, ini juga karena kepaksa ya, akan menjelaskan tentang ekonomi ASEAN. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana suatu usaha menghadapi MEA di tahun 2015 ini. Tetapi sebelum melangkah ke tahap tersebut, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat tentang MEA. MEA merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memiliki pola mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade antara negara-negara anggota ASEAN. Para anggota ASEAN termasuk Indonesia telah menyepakati suatu perjanjian masyarakat ekonomi ASEAN tersebut. MEA adalah istilah yang hadir dalam bahasa Indonesia atau di Indonesia. Tapi pada dasarnya MEA sama saja dengan AEC, yaitu ASEAN Economic Community. Awal mula MEA berasal pada KTT yang diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tahun 1997, di mana para pemimpin ASEAN akhirnya memutuskan untuk melakukan pengubahan perkembangan ekonomi yang berlaku yang adil dan dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan sosial ekonomi, dan menjadikan ASEAN yang makmur, stabil, dan sangat bersaing dalam perkembangan ekonomi. Kemudian dilanjutkan pada KTT yang diselenggarakan di Bali yang terjadi pada bulan Oktober pada tahun 2003. Para pemimpin ASEAN mengeluarkan pernyataan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA akan menjadi sebuah tujuan dari perilaku integrasi ekonomi regional di tahun 2020. Asia Security Community dan beberapa komunitas sosial budaya ASEAN merupakan dua pilar yang tidak dapat dipisahkan dari komunitas ASEAN. Seluruh pihak diharapkan agar dapat
dari atau setelah menyaksikan video salah satu usaha UMKM tersebut dalam rangka menuju masyarakat ekonomi ASEAN 2015, terdapat peluang yang besar bagi UMKM untuk meraih potensi pasar, dan peluang investasi harus dapat dimanfaatkan dengan baik karena masih sedikit para pesaing di bidang pengolahan susu tersebut. Guna memanfaatkan peluang tersebut, maka tantangan yang besar bagi UMKM tersebut dalam menghadapi MEA adalah bagaimana mampu menentukan strategi yang jitu guna memenangkan persaingan pada saat MEA tahun 2015, dan bagaimana cara perusahaan tersebut atau UMKM tersebut dapat menembus pasar internasional. Pada saat MEA tahun 2015 diperkirakan akan terjadi perubahan perilaku pasar dengan ciri-ciri karakteristik pasar yang dinamis, kompetitif global, dan bentuk organisasi yang cenderung jejaring. Tingkat industri yang pengorganisasian produksinya fleksibel dengan pertumbuhan yang didorong oleh inovasi atau pengetahuan yang didukung juga dengan teknologi digital sebagai sumber informasi, terus sumber kompetensi pada inovasi, kualitas, waktu, dan biaya, mengutamakan research and development, serta mengembangkan aliansi dan kolaborasi dengan bisnis lainnya. Contohnya, karena usaha itu di bidang makanan dari susu, bisa saja dihubungkan dengan misalkan seperti sabun, diolah menjadi sabun, dan lain-lainnya. Peranan pemerintah tentu menjadi penting, terutama untuk mengantarkan mereka agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya dalam memanfaatkan MEA pada tahun 2015 ini. Beberapa upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk memperkuat daya saing UMKM menghadapi pasar global adalah meningkatkan kualitas dan standar produk guna dapat memanfaatkan peluang-peluang dan potensi pasar di kawasan ASEAN dan pasar global. Maka produk yang dihasilkan UMKM haruslah memenuhi kualitas dan standar sesuai dengan kesepakatan ASEAN dan negara tujuan. Contohnya, UMKM tersebut ingin melakukan penjualan atau mengekspor produknya ke Malaysia, maka pemerintah harus membantu bagaimana sih agar standar hasil produksi dari UMKM tersebut, seperti misalkan susunya harus standarnya seperti apa, harus dibantu oleh pemerintah untuk menjembatani mengetahui standar-standar yang dibutuhkan di negara Malaysia tersebut. Kebutuhan kualitas dan standar produk yang dipersyaratkan oleh ASEAN maupun di luar ASEAN, peranan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Terus meningkatkan akses finansial. Finansial dalam pengembangan bisnis UMKM sangatlah klasik. Selama ini belum banyak UMKM yang bisa memanfaatkan skema pembiayaan yang diberikan. Jadi oleh perbankannya belum bisa memaksimalkan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan. Hasil survei Regional Development Institute menyebutkan bahwa ada 3 gap yang dihadapi berkaitan dengan akses finansial bagi UMKM. Satu adalah aspek formalitas. Karena banyak UMKM yang tidak memiliki legal status. Jadi misalkan banyak usaha-usaha yang belum memiliki izin, sehingga kan kalau untuk mendapatkan modal dari perbankan harus memiliki perizinan perusahaan, tetapi masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum memiliki perizinan. Terus aspek skala usaha, di mana sering sekali skema kredit yang disiapkan perbankan tidak sejalan dengan usaha UMKM. Contohnya misalkan perbankan menginginkan standarnya misalkan 70%, misalkan sekitar 770 juta minimal yang dibiayainya, tetapi perusahaan UMKM tersebut hanya membutuhkan
pembiayaan hanya sekitar 30%, 30 juta misalkan seperti itu. Terus aspek informasi di mana perbankan tidak tahu UMKM mana yang harus dibiayai. Sementara itu UMKM juga tidak tahu skema pembayaran apa yang tersedia di perbankan. Oleh karena itu, maka ketiga gap ini harus diatasi diantaranya dengan meningkatkan kemampuan bagi SDM yang dimiliki UKM, perbankan, serta pendampingan UKM pada sistem lain harus juga diberikan informasi yang luas tentang skema-skema pembiayaan yang dimiliki perbankan. Kemudian meningkatkan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan UKM secara umum. Kualitas SDM pelaku UKM di Indonesia masih rendah, sepertinya pendidikannya yang masih kurang. Terlebih lagi spirit kewirausahaannya harus kalau mengacu pada UKM pada tahun 2008 tingkat kewirausahaan di Indonesia hanya 0,25% dan pada tahun 2011 perkiraan sebesar 0,273%. Memang hal ini sangat jauh ketinggalan dengan negara-negara lain di dunia termasuk Asia, termasuk di ASEAN juga. Bagaimana di Singapura, tingkat kewirausahaan di Singapura lebih dari 7%. Demikian juga di Amerika, tingkat kewirausahaan sudah mencapai 11,9%. Oleh karena itu, untuk memperkuat kualitas dan kewirausahaan UKM di Indonesia, maka diperlukan adanya pendidikan dan latihan keterampilan manajemen dan diklat teknis lainnya yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan kewirausahaan juga perlu ditingkatkan. Pencanangan gerakan kewirausahaan nasional pada tanggal 2 Februari 2011 harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret seperti penyusunan grand strategi pengembangan kewirausahaan dan pelaksanaan di lapangan yang dilakukan dalam kaitannya. Dan tanggung jawab hal ini penting yang juga perlu diperhatikan adalah perlunya didukung modal awal terutama bagi usaha kecil, usaha UKM pemula yang memiliki modal yang sangat terbatas. Selanjutnya adalah memperkuat dan meningkatkan akses dan transfer teknologi bagi UMKM untuk mengembangkan UMKM-nya agar lebih inovatif. Akses dan transfer teknologi untuk UMKM masih merupakan tantangan yang dihadapi di Indonesia. Peranan inkubator lembaga riset dan kerjasama antara lembaga riset, perguruan tinggi serta dunia usaha untuk alih teknologi perlu digalakkan. Kerjasama atau kemitraan antar perusahaan besar baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Contohnya karena ini perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan susu, misalkan di negara Australia yang banyak menghasilkan susu, UMKM ini disuruh belajar dulu di Australia misalkan cara-cara pengolahan, terus standar-standar yang baik itu seperti apa agar dapat hasil-hasil olahan UMKM tersebut dapat maksimal dan sesuai dengan standar di luar negeri agar dapat bersaing di pasaran luar negeri juga. Hal ini sudah banyak berjalan di beberapa negara maju seperti USA, Jerman, Inggris, Korea, Jepang, dan Taiwan. Model-model pengembangan klaster juga harus dikembangkan karena melalui model tersebut akan terjadi alih teknologi kepada dan atas UKM. 5. Memfasilitasi UKM berkaitan akses informasi dan informasi di luar negeri. Bagian terpenting dari proses produksi adalah masalah pasar. Sebaik apapun kualitas produk yang dihasilkan, kalau masyarakat atau pasar tidak mengetahuinya, maka produk tersebut akan sulit dipasarkan. Oleh karena itu, maka pemberian informasi produk UKM khususnya untuk memperkenalkan di pasar ASEAN harus ditingkatkan. Contohnya karena teknologi saat ini sudah mulai maju, promosi juga dapat dilakukan melalui internet atau apapun itu. Jadi jangan membatasi hanya penjualan di wilayah domestik, tapi kita harus mulai
mau atau berani memasarkan produk kita ke pasar yang lebih luas lagi, yaitu contohnya ke negara-negara yang anggota ASEAN tersebut. Untuk memudahkan proses tersebut, pemerintah haruslah membantu para UKM memasarkan produk tersebut, contohnya mengikut sertakan dalam pameran-pameran internasional. Mungkin segitu tanggapan dari saya untuk UKM tersebut. Menurut saya Indonesia belum siap menghadapi MEA. Mengapa? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia belum tahu apa itu MEA. Sosialisasi pemerintah menjadi alasannya mengapa sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengetahui MEA. Tetapi masih ada kesempatan untuk bangsa Indonesia untuk bisa berhasil bersaing di masyarakat ekonomi ASEAN. Salah satunya adalah ekonomi gotong royong kalau menurut saya, yaitu strategi ekonomi di mana pemerintah, pengusaha, dan konsumen bekerja sama dalam memenangkan persaingan di masyarakat ekonomi ASEAN. Konsumen harus lebih mencintai barang dalam negerinya, dan produsen, dalam hal ini pengusaha, harus lebih memilih untuk merekrut warga Indonesia dibandingkan dengan warga asing. Dan pemerintah harus lebih mensupport perusahaan lokal dibandingkan perusahaan asing yang datang ke Indonesia.